Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, matikan semua server di siang hari. Kenapa tidak? Pada puncak pasar hipotek subprime, sekitar tahun 2007, ketika semua yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk pinjaman rumah adalah kalian bernafas. Aku enggan mengambil pekerjaan dengan pemberi pinjaman menengah yang memiliki headquarter di suatu negara bagian dan kantor besar di negara bagian lain, di mana aku berada. Kami baru-baru ini menggabungkan dua kantor lokal dan pindah ke gedung baru yang mengilap yang kami miliki untuk diri kami sendiri. Untuk menjaga server tetap menyala selama pemadaman listrik, kami memiliki susunan cadangan baterai yang sangat besar. Mereka ingin server ini tetap menyala selama minimal 12 jam jika listrik padam. Kami memiliki 32 baterai DC yang dirantai bersama dengan satu unit yang berfungsi sebagai unit kontrol. Ketika kami memindahkan susunan baterai yang sangat berat ini dari gedung lama ke gedung baru, menyambungkannya kembali adalah salah satu tugasku. Aku membuat semuanya ditumpuk dan terhubung dan dihidupkan. Sebelum kami menghubungkan server, aku memastikan semua baterai selaras dengan benar dan pada satu titik, memberi satu tonjolan kecil untuk memindahkannya sedikit dan semuanya dimatikan. Setelah memeriksa ulang semuanya, aku menyimpulkan bahwa kami memiliki pengontrol yang buruk yang dapat terus menghadirkan masalah yang terputus-putus. Vice President IT, kami hanya akan memanggilnya Vice President, telah diterbangkan untuk mengawasi pergerakan tersebut. Orang ini baru saja berusia 23 tahun, dan jika aku ingat dengan benar, dia adalah anak dari teman pendiri. Dia adalah pria yang cerdas, hanya tidak berpengalaman dan memiliki ego yang jauh melebihi keterampilan dan pengalamannya. Jadi aku mengatakan kepadanya, "Hai Vice President, ada kesalahan pada susunan baterai. Jika kamu menyenggol sedikit, itu akan meledak." Vice President menjawab, "Jangan khawatir, Jake. Jalankan saja agar servernya dapat terhubung." Jadi aku melakukannya. Ini bukan malicious compliance. 3 bulan kemudian, segala sesuatu di kantor baru bersenandung, dan saatnya untuk mengejar tugas yang tersisa. Ditelepon oleh Vice President, dan dia berkata, "Jake, konfigurasikan ulang kartu pengontrol untuk susunan baterai dengan alamat IP yang baru saja aku kirimkan melalui email." Kalian dapat menebaknya. Isyarat malicious compliance. Aku tahu apa yang sangat mungkin terjadi, dan aku sengaja tidak mengingatkan Vice President tentang ketidakstabilan kartu pengontrol. Jadi setelah panggilan, aku mengambil kabel serial dan laptopku lalu pergi ke ruang server. Saat aku mencolokkan kabel itu ke kartu pengontrol susunan baterai, semuanya mati. Biasanya ini tidak akan menjadi masalah besar, tetapi ini adalah perusahaan hipotek. Dan saat itu sore hari di hari akhir terakhir bulan itu, suku bunga telah dikunci dan pinjaman harus ditutup. Aku menyalakan kembali susunan baterai, menyalakan server, mengumpulkan laptopku, dan berjalan keluar. Saat aku menaiki tangga belakang ke area kantor utama, keadaannya kacau balau. Belum ada yang mengerti apa yang terjadi. Vice President menelpon aku dan bertanya apa yang terjadi. Aku menjawab, "Aku hanya melakukan apa yang bos suruh." Aku pergi untuk mengonfigurasi ulang kartu pengontrol untuk susunan baterai, dan kemudian mengingatkan bos bahwa aku sebelumnya telah melaporkannya sebagai rusak. Aku tentu saja disalahkan atas seluruh bencana itu. Ratusan pinjaman tidak ditutup hari itu. Pemberi pinjaman predator kehilangan banyak uang dan aku hampir dipecat. Ketika aku kembali ke ruang teknologi, aku mulai menyalin semua file dan lain-lain ke CD, karena aku tahu apa yang akan terjadi. Aku juga sempat berbicara dengan Vice President of Lending dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di penghujung hari kerja, aku dibawa ke ruang konferensi oleh HR. Vice President ada di speakerphone. "Jake, ini semua salahmu, dan aku khawatir aku harus melepaskanmu." Aku menjawab dengan tenang, "Tidak, ini salah bos. Aku sudah memperingatkan bos sebelumnya bahwa pengontrolnya buruk." Dia berkata, "Kamu tahu itu hari terakhir bulan itu. Kamu seharusnya tahu untuk menunggu hari berikutnya." Dan mulai berteriak dan meneriaki aku karena dia harus menangkis kesalahannya karena HR ada di sana. Aku menghentikannya di tengah gejolak dan berkata, Vice President, bos memecat aku kan?" Dia membalas, "Kau benar, aku melakukannya." Jadi aku berdiri, mengambil nafas dalam-dalam, dan tenang dan berkata, "Maka aku tidak perlu duduk di sini dan mendengarkan bos, bukan?" Lalu aku berjalan keluar, meninggalkan laptopku. Aku bisa mendengar speaker telepon saat dia berteriak kepada aku untuk kembali. Aku berhenti, tertawa, dan terus berjalan. Hari kerja terbaik yang pernah aku miliki. Cerita kedua.
Memberi aku laporan untuk mengikuti aturan. Oke, aku akan mengikuti aturan. Pada November 2021, aku bekerja untuk sebuah perusahaan logistik kecil yang mengirimkan untuk Amazon. Aku melamar posisi ini karena aku suka mengemudi dan aku cukup betah di jalan. Aku pikir aku harus mencoba pengiriman massal. Lihat apakah aku suka atau tidak. Nah, perusahaan ini merusaknya untuk aku dan berusaha keras untuk membuat aku kesal. Aku menemukan pada hari 1 bahwa aku tidak mendapat pelatihan formal. Sebaliknya, aku dilantik ke dalam program pembibitan yang mencakup 2 perjalanan. Ini berarti bahwa di minggu pertama, aku mengirimkan 50% dari rute normal. Pada hari pertama, seseorang akan datang dengan aku untuk menunjukkan apa yang aku lakukan. Lalu aku sendirian selama sisa minggu ini. Pada hari pertama minggu kedua, aku dipindahkan ke pembibitan 2, 80% dari rute normal, dan menempatkan tumpangan kedua. Selama minggu kedua, aku mendapat petunjuk dari hampir semua orang kalau aku adalah salah satu, jika bukan yang paling lambat, pengemudi yang pernah mereka miliki. Perhatikan bahwa aku memiliki pelatihan 2 hari penuh. Aku tidak menghitung sisanya, karena aku tidak bersama siapapun untuk melatih aku. Sisa dari cerita ini semua tentang minggu kedua. Hal pertama yang benar-benar membuat aku kesal adalah ketika aplikasi pengiriman membawa aku ke alamat yang tidak ada. Seperti hanya tanah besar dengan beberapa bulldozer dan ekskavator. Tidak ada kotak surat, tidak ada gedung, tidak ada apa-apa. Ini hari Minggu malam, jadi tidak ada orang di sekitar untuk bertanya. Jadi aku menelpon dukungan pengemudi. Percakapan berlangsung sebagai berikut. Aku punya paket yang tidak terkirim. Alamatnya salah. Dukungan pengemudi, tandai saja sebagai hilang. Mengapa aku melakukan itu? Aku memiliki barangnya di tanganku. Dukungan pengemudi, tombol tidak terkirim tidak berfungsi. Cukup tandai sebagai hilang. Tutup telepon. Aku melanjutkan untuk menandai barang sebagai hilang dan menyelesaikan sisa rute lebih awal dan tanpa insiden. Aku mengembalikan paket yang hilang ke gudang, memberitahu Marshall apa yang terjadi, dan mengembalikan van untuk dikirim. Ketika aku kembali untuk mengirim, ada surat yang menunggu aku karena aku mengembalikan paket yang ditandai sebagai hilang alih-alih mencoba pengiriman lagi. Aku memberitahu mereka apa yang terjadi, dan disuruh menandatangani surat itu. Aku menolak dan pulang ke rumah untuk malam itu. Pada hari terakhir minggu kedua, pada dasarnya hal yang sama terjadi dengan paket lain. Aku dikirim melalui dering yang sama, dan menelpon pengiriman untuk menjelaskan situasinya sebelum melanjutkan. Aku diberitahu untuk terus bergerak dengan ruteku dan mereka akan menghubungi gudang. Aku tidak melihat bukti dari kejadian ini, karena ketika aku kembali, ada laporan yang menunggu aku, mengembalikan paket yang ditandai sebagai hilang. Aku berkata pada diri sendiri kalau aku sudah selesai dengan omong kosong ini. Saatnya untuk melakukan sesuatu. Aku membaca ulang kontrak karyawan dan menemukan klausa, setiap kali van berhenti, van harus dimatikan. Aku tahu apa yang aku lakukan keesokan harinya. Aku datang untuk bekerja, mengklaim sebuah van, mengambil paket, dan mulai mematikan van setiap kali berhenti. Aku tertawa terbahak-bahak pada semua orang yang membunyikan klakson saat menyalakan kembali van besar itu. Setelah 2 jam dan setidaknya 150 restart, van itu tidak menyala. Aku menelpon pengiriman dan meminta mobil cadangan. Aku kemudian merusak van cadangan, dan van cadangan untuk van cadangan, aku merusak total 3 van dalam 1 hari. Ketika aku kembali untuk mengirim lebih dari 1 jam terlambat, mereka bertanya kepada aku apa yang terjadi. Cara yang bagus untuk menanyakan apa yang kamu pikir kamu lakukan. Aku mengatakan aku mengikuti kontrak, dan membuktikan diriku benar di depan petugas operator. Dia menulis aku untuk kinerja yang tidak memuaskan, dan menunjukkan kalau itu membuat 3 laporan dalam sebulan. Jadi dia ingin aku menandatangani itu. Dia harus memanggil bosnya, lalu menjelaskan mengapa aku dilaporkan lagi. Aku berkata, ya, teleponlah bosmu. Aku yakin dia akan senang mendengar mengapa dia dipanggil pada jam 10:15 menit. Dia membuang laporan itu. Aku menindaklanjuti dengan menanyakan apakah salah satu pengemudi yang cepat dapat menemui aku di gudang 10 menit lebih awal keesokan paginya untuk membahas perbaikan van. Dia setuju untuk ini. Aku tidak muncul keesokan harinya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.